Konseling Universitas Nusantara. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di platform Google Meet pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi peraturan akademik rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri hari Jumat 18 Juni 2021. Bersama saya Rosalia Dewi selaku moderator hari ini yang akan memandu acara sampai selesai. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sosialisasi tentang peraturan akademik rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan yang terakhir adalah penutup. Tentunya setelah sosialisasi nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang belum bergabung, silakan teman-teman mahasiswa mengajak teman yang lain untuk segera bergabung ke dalam Google Meet pada pagi hari ini, karena acara telah dimulai. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga teman-teman mahasiswa, kita langsung saja karena hari ini memang agendanya adalah langsung pada sosialisasi. Kita langsung pada acara sosialisasi peraturan akademik rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, Bapak Galang Surya Gumilang Magister Pendidikan. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosa sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan mensosialisasikan peraturan rektor tentang peraturan akademik UNP Kediri 2021. Ya. Tentunya hari ini memang sosialisasi tentang peraturan rektor ini, dan nanti juga akan saya jelaskan tentang hasil rapat koordinasi dengan Wakil Rektor 1 terkait kebijakan UAS, rekognisi, dan migrasi nilai di Siakat 2. Oke. Untuk yang pertama, saya akan menayangkan dulu apa sih peraturan rektor yang terbaru ini. Ya, tadi sudah saya share juga di grup dosen penasihat akademik ya mengenai peraturan rektor, dan nanti tentunya untuk peraturan rektor ini nanti tidak saya presentasikan dari awal ya, karena memang banyak, ada 19 halaman ya, nanti bisa minta tolong untuk mahasiswa, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa tanya ke dosen wali. Kalau misalkan dosen wali atau dosen penasihat akademik masih belum paham, nanti bisa ditanyakan ke saya terkait dengan peraturan rektor, karena memang banyak sekali halamannya dan mungkin akan saya jelaskan yang penting-penting saja. Okay. Jadi saya akan menjelaskan yang pokok dan yang paling penting. Okay. Sebentar akan saya tayangkan dulu terkait dengan peraturan rektor. Sebentar. Nah, ini adalah dokumen peraturan rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri nomor 3, nomor 03 garis PR garis UNP KD garis Romawi 12 garis 2020. Jadi tentang peraturan akademik. Jadi semua peraturan tentang akademik itu ada di sini semua, nggih. Bapak Ibu dosen penasihat akademik dan teman-teman mahasiswa. Okay. Ini tidak saya jelaskan satu persatu karena memang banyak ya. Nanti saya khawatirnya nanti waktunya juga panjang, jadi saya akan jelaskan poin-poinnya saja, nggih. Saya akan jelaskan poin-poinnya saja. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Jadi ini tidak, mohon maaf, ini tidak bisa langsung otomatis ya Google Meet-nya. Jadi saya harus satu persatu mengadmit. Nah, ini
karena halamannya banyak ya, ini langsung saya jelaskan pokok yang paling penting ya. Yang paling penting saja karena memang banyak sekali dan nanti bisa dibaca sendiri. Jika kurang dipahami nanti bisa tanya ke dosen wali atau dosen penasihat akademik. Kalau misalkan dosen penasihat akademik atau dosen wali kurang begitu paham nanti bisa tanya ke prodi. Oke. Ini saya admin lagi, mohon maaf ya. Oke. Wow, banyak yang masuk ini. Oh, sudah. Ya. Oke. Yang pertama yang akan saya jelaskan, ini langsung saya loncat terkait dengan evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Nah, tentunya evaluasi proses dan hasil belajar ini sangatlah penting ya. Kalau dulu kan ada range-nya ya, jadi hanya ada nilai kalau di transaksikan dalam bentuk huruf kan nilainya kan A, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, C plus dan nilai D dan E ya. Untuk sekarang itu skala pengukurannya itu ada variasinya ya. Jadi ada, mohon maaf ini ada yang masuk lagi. Ada variasinya seperti ini ya, Bapak Ibu dosen penasihat dan teman-teman mahasiswa. Jadi skalanya itu ada skala A. Jadi skala A itu atau nilai huruf A itu range angkanya itu mulai nilai 85 sampai 100. Jadi jika misalkan nilai akhirnya misalkan ada mahasiswa yang nilainya 85 setelah di rata-rata berarti nanti bisa mendapatkan nilai A. Ya, sebentar ini ada yang masuk lagi ya. Oke. Terus selanjutnya ada nilai amin. Kalau dulu kan tidak ada nilai amin ya. Adanya nilai A, B, terus ada nilai C plus, C, D, dan E. Jadi sekarang ada nilai huruf amin ya. Nilai amin itu mulai range nilai 80 sampai 84. Jadi jika ada mahasiswa total hasil akhir nilai UAS atau nilai akhirnya itu 80 nanti bisa dapat nilai amin. Jadi kalau dulu kan hanya nilai A saja ya, A bulat tidak ada amin ya. Bentar ini ada yang lagi. Terus ada lagi nilai B+. B+ itu range-nya angkanya adalah 75 sampai 79. Terus ada nilai B ya sama, B itu mulai angka 70 sampai 74. B- itu mulai angka 65 sampai 69 dan seterusnya ya. Jadi ada penambahan versi nilai huruf amin, nilai huruf B-. Jadi teman-teman ini juga termasuk mungkin juga termasuk saran atau kritik mungkin atau ide dari mahasiswa. Jadi memang semua kaprodi menyampaikan terkait hal ini dan alhamdulillah bisa direspon dan akhirnya dirubah ya pengukuran untuk evaluasi belajar atau hasil belajar. Itu berkaitan dengan skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya teman-teman mahasiswa maupun dosen wali. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke saya. Ya. Selanjutnya ini saya tepatkan ya karena memang banyak ada 19 halaman nanti khawatirnya sampai menjelang Jumatan ya juga nggak enak ya. Nah, ini terkait dengan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Kalau di peraturan rektor ini memang sudah ada ya teman-teman range-nya, capaian skornya seperti ini. Jadi ada nilai bahasa Inggris ya. Sarjana ya ke 375 ya. Jadi untuk untuk uji kompetensi ini silakan dipilih salah satu ya teman-teman. Silakan dipilih salah satu. Jadi kalau misalkan
suka bahasa Jepang ya langsung bahasa asing, bahasa Jepang. Jadi memang tidak ada apa ya, tidak ada apa harus pilih bahasa Inggris enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya pintar atau sudah terbiasa mungkin bahasa Jepang, bahasa Jerman, nanti pilih salah satu aja. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada paksaan harus pilih semua. Jadi harus dipilih salah satu. Ya, oke. Terus ada KPD, ada kegiatan pengembangan diri ya. Nanti ada penjabarannya di terakhir ya, teman-teman. Nanti di terakhir itu ada slide, ada apa namanya halaman banyak itu terkait dengan penjabaran apa sih kegiatan pengembangan diri ya. Kegiatan pengembangan diri itu adalah merupakan kredit wajib yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Oke, sebentar ini ada yang masuk lagi. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya. Jadi salah satu kelulusan di peraturan rektor ini harus memiliki sertifikat, ya, sertifikat uji kompetensi bahasa asing. Nanti bisa dipilih bahasa apa saja lah, adanya itu bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Mandarin, dan bahasa Arab. Ya. Kalau untuk sarjana bahasa Inggris ya sekian, 375, bahasa Jepang sampai bahasa Arab ya sekian. Jadi sudah ada range-nya ya teman-teman. Selanjutnya saya cepatkan aja ya teman-teman. Nah, ini untuk EPK program diploma ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Terkait dengan berhenti belajar dan sebagainya, nah, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sebentar. IPS, sebentar. Ini magister ya. Jadi bukan program. Nah, ini publikasi ilmiah ini kemarin juga saya sampaikan ke dosen juga ya. Sebentar, ini ada yang mau gabung. Nah, terkait dengan publikasi ilmiah, nanti juga akan saya jelaskan mengenai hasil rapat dari Wakil Rektor 1 ya. Kali ini yang pertama saya akan jelaskan dulu peraturan rektornya. Bab yang selanjutnya adalah publikasi ilmiah. Ya, jadi setiap mahasiswa wajib memiliki minimal 1 publikasi ilmiah sebagai syarat salah satu kelulusan. Nah, jadi 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan mau 2, ya nggak apa-apa, itu alhamdulillah. Itu bisa menambah kredit point untuk prodi juga. Semakin banyak publikasi maka semakin bagus. Tapi dari peraturan rektor ini mewajibkan mahasiswa memiliki satu publikasi. Satu publikasi itu ya berupa artikel yang dijurnalkan atau diprosidingkan. Ya. Yang kedua, ketentuan publikasi ilmiah yang dimaksud pada pasal 21 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama adalah A, mahasiswa program vokasi. Nah, vokasi seperti itu. Yang B, mahasiswa program sarjana wajib mempublikasikan seluruh atau sebagian hasil tugas akhir minimal dalam jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi nasional Sinta 1 sampai 6 dan atau proceeding seminar nasional ber-ISSN terindeks nasional. Terindeks nasional itu ya sudah ada ISSN-nya, diakui dikti dan sudah bisa diakses online ya. Misalkan namanya Alex Iskandar punya publikasi atau mungkin Nuansis. Kalau misalkan mau dicari di Google, diketik aja namanya Nuansis Nadils atau mungkin Alex Iskandar, itu sudah keluar semua. Mungkin yang keluar ya mungkin hasil publikasinya dan lain sebagainya. Jadi minimal 1 publikasi. Monggo bisa dipilih di jurnal bisa, proceeding juga bisa. Jadi monggo teman-teman mahasiswa intinya bisa dicicil ya, terutama yang sudah tugas akhir ya di semester yang tingkat 4 atau sekarang yang baru saja mau seminar proposal skripsi ya, itu bisa
cicil ya, dicicil agar nanti sudah terbit dan santai ya, tinggal jadi nanti teman-teman tinggal apa ya, tinggal revisi skripsinya dan sebagainya. Yang penting sudah punya apa namanya, tabungan untuk publikasi ilmiah ya. Itu tentang publikasi ilmiah. Selanjutnya ya. Selanjutnya, nah ini oke, sudah habis ya teman-teman. Jadi ini yang saya baca itu yang penting saja karena memang ada 19 halaman. Nanti saya khawatirnya teman-teman akan bosan dan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, penasihat akademik akan bosan, mungkin ya nanti bisa dibaca sendiri dan mungkin bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan KPD atau apa namanya, kegiatan pengembangan diri. Ya. Kegiatan pengembangan diri ini semacam credit point yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Misalkan yang pertama, ini sudah ada halaman apa, kolomnya sudah ada, komponennya apa saja sudah ada. Yang pertama misalkan pasti semua mahasiswa itu mengikuti PKKMB. Nah, PKKMB itu skornya 25. Nah, bukti fisiknya apa? Ada sertifikat. Nah, Pilmapres, seperti Prodi BK ada juga yang juara Pilmapres, juara 2 kalau nggak salah. Itu Mbak Putri Ayu, itu bisa ditransaksikan Mbak Putri Ayu. Itu kan juara 2 berarti 40. Jadi nanti sebentar lagi akan saya jelaskan mengenai apa sih, apa ya istilahnya, kayak yang harus dikumpulkan untuk kredit poinnya untuk mahasiswa. Jadi istilah dicicil untuk kredit poinnya untuk lulus ya. Jadi ini adalah syarat wajib mahasiswa. Nah, terkait minat bakat, misalkan pengurus organisasi mahasiswa prodi. Nah, yang misalkan Mas Hasar pernah menjadi pengurus atau ketua Hima Prodi, itu ada poinnya. Yang penting SK-nya jangan dibuang ya. Atau SK-nya kalau bisa disimpan rapi ya. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa, semua mahasiswa, jika mahasiswa mengikuti kegiatan forum ilmiah ataupun kegiatan-kegiatan yang yang diselenggarakan oleh prodi, baik prodi maupun ormawa, lemawa setingkat UNP Kediri ataupun mungkin seminar, workshop, pelatihan, lokakarya, TOT dan sebagainya. Tolong bukti fisiknya itu disimpan ya. Bukti fisik itu apa saja? Mulai dari sertifikat, mungkin surat tugas. Biasanya kan ada toh yang teman-teman yang diberangkatkan oleh presiden mahasiswa, misalkan kamu saya tugaskan ke sini untuk ikut apa, diskusi apa, politik. Biasanya kan ada sertifikatnya. Ya itu tolong disimpan. Jadi sertifikat itu nanti akan berguna untuk kelulusan, terutama nanti untuk pemberkasan yudisium, teman-teman ya. Jadi mohon mulai sekarang, ya dengan bantuan Bapak Ibu dosen penasihat akademik, tolong mahasiswa lebih ditingkatkan untuk disiplin dalam pengarsipan hasil kegiatan. Hasil kegiatan itu apa ya? Berupa bukti fisik itu tadi, sertifikat, mungkin surat tugas dan sebagainya. Ya, oke. Selanjutnya ini ada yang baru masuk. Oke. Ya, itu ada pengurus organisasi mahasiswa fakultas. Sebentar. Ini ada pengurus ormawa fakultas, itu juga ada apa namanya, kredit poinnya BEM fakultas. Terus ada pengurus unit kegiatan mahasiswa UKM, misalkan anggota pengurus itu juga ada poinnya ya. Jadi biasanya kan setiap kegiatan kayak pengurus, misalkan 2 minggu kemarin kan baru saja ada apa namanya, pergantian pengurus maupun ya ketua maupun wakil ketua di setiap Hima Prodi maupun di setiap ormawa lemawa. Nah itu kan setiap ada pelantikan, setelah itu kan ada SK. Nah setelah ada SK itu kan nanti dibentuk
apa namanya, organisasi atau tim baru di unit kegiatan mahasiswa maupun Hima Prodi. Nah, itu nanti tolong untuk sertifikatnya atau mungkin bukti fisik berupa SK dari Wakil Rektor 3 atau mungkin SK dari Presiden mahasiswa nanti disimpan. Itu nanti sangat berguna untuk ngurus ini ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau yudisium itu tidak ada alasan lagi untuk waduh di mana ya berkas saya. Nah, itu nanti repot nanti kalau misalkan apa kebingungan untuk ngurus berkas. Karena usaha dimulai hari ini bagaimana cara mengurus atau apa namanya menyimpan berkas-berkas secara apik ya atau secara sistematis agar nanti teman-teman tidak keteteran, tidak golek berkas ternyata berkas singsal atau mungkin dipakai untuk lemekan gorengan atau gimana. Nah, itu repot ya. Ya, saya juga sering melihat seperti itu. Ya. Saya pernah ke kantin, itu ternyata bungkus kantinnya itu soal UAS. Aduh, lah ini gimana ini? Soal UAS kok jadi bungkus gorengan, ini juga repot ya. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Pengurus organisasi mahasiswa universitas itu ada juga ya, teman-teman. Ada juga LDK. Nah, LDK yang teman-teman Hima laksanakan itu juga ada kredit poinnya ya. Jadi setiap LDK itu harus ada sertifikat. Ya monggo mulai sekarang mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan LDK kemarin kalau misalkan belum pernah memberikan sertifikat ya dicicil. Istilahnya ya dibuatkan lah. Karena ada kredit poinnya. Oke, untuk penjelasannya berapa poin yang harus dikumpulkan setiap angkatan nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi ini saya jabarkan dulu apa sih KPD atau apa yang KPD yang harus dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya ada diklat atau pelatihan, TOT, IHT, workshop, peningkatan kompetensi. Nah itu juga ada. Biasanya kalau diklat pelatihan itu ada jamnya ya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen penasihat akademik ada jamnya di belakang itu. Biasanya paling umum itu 32 jam, setara 32 jam. Jadi sudah ada kredit banyak. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ikut diklat apa, misalkan diklat atau pelatihan menulis ilmiah atau mungkin diklat UKM apa. Setelah lihat sertifikatnya di belakangnya ada tulisan 32 jam. Nanti bisa ditransaksikan di sini. Di nomor 6 poin B. Ada 31 sampai 80 jam itu kredit poinnya atau skornya 20. Oke. Kepanitiaan. Nah, ini yang sering dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi kepanitiaan yang diselenggarakan ini bisa di luar ya, teman-teman, di luar kampus ya. Contohnya mungkin ya di mahasiswa Prodi BK ada yang sering dilibatkan dalam kepanitiaan di Nahdlatul Ulama atau mungkin di organisasi Muhammadiyah atau mungkin di organisasi semacam partai politik atau apa, sering dilibatkan di kepanitiaan itu. Misalkan ada pemilihan apa dilibatkan di situ, itu ada juga, ada kredit poinnya. Saya lihat banyak ya di teman-teman Prodi BK, di mahasiswa Prodi BK itu banyak. Saya tidak usah sebut namanya, tapi saya tahu gitu lah. Jika di perguruan tinggi itu kredit poinnya sekian. Misalkan teman-teman dilibatkan di kepanitiaan PKKMB, ya itu ada juga. Posisinya di mana? Misalkan di anggota 4. Provinsi, setingkat provinsi misalkan ya, dilibatkan dalam pertemuan apa, misalkan pertemuan konferensi cabang partai politik atau mungkin organisasi yang lain lah, katakanlah kayak tadi yang saya sebutkan Nahdlatul Ulama atau mungkin
kegiatan apa ya istilah bakti sosial atau apa kepanitiaan itu. Jadi harus ada salinan SK. Jadi harus ada SK-nya. SK bertanda tangan pejabat yang berwenang, mungkin ya bisa ketua organisasi tersebut atau mungkin ketua penyelenggara lah. Dan URL dokumentasi, URL dokumentasi ini ya mungkin ada foto-foto yang di foto-foto atau mungkin dokumentasi kegiatan di YouTube atau di media sosial yang lain yang bisa dilihat secara online. Jadi harus ada URL-nya. Jadi itu teman-teman. Jadi kepanitiaan ini tidak hanya di kampus ya, tapi ya di luar kampus, di luar kampus. Saya yakin teman-teman banyak yang aktif di luar kampus ya, entah itu mungkin berhubungan dengan partai politik, mungkin berhubungan dengan organisasi-organisasi besar, semacam ITSMI dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penalaran. Nah, penalaran ini ya pastinya pertama mengikuti lomba. Juara 1-2 itu ada kredit poinnya. Ya, saya tahu yang ikut lomba siapa saja, yang juara siapa saja, karena sudah ada arsipnya ya. Jadi, juara 1-2 ini juga termasuk kelompok ya, lomba kelompok itu juga dihargai juga. Bukan hanya lomba lomba individu, tapi kelompok. Lomba kelompok juga. Jadi internasional itu ada poinnya. Nasional kalau Bilmawa ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Contohnya apa? Yang pertama mungkin lomba-lomba semacam kontes robot Indonesia yang dilaksanakan oleh Prodi TI. Itu kan yang menyelenggarakan kan KRI itu kan dari Kemendikbud ya. Mungkin ada apa lagi ya, banyak sih yang lomba-lomba, saya juga tidak terlalu hafal ya. Yang saya tahu ya kontes robot Indonesia. Ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dosen penasihat akademik yang tahu mungkin nanti bisa menginformasikan saya ya, karena memang keterbatasan informasi terkait lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bilmawa atau Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang C, nasional non Bilmawa. Itu kesalahan ketik ya, harusnya Bilmawa bukan Bilamawa ya. Nasional non Bilmawa ya seperti teman-teman yang kemarin juara-juara di UMK Kudus, di mana itu kemarin Muhammadiyah Magelang dan lain sebagainya, itu non Bilmawa. Jadi yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi atau program studi. Itu adalah non Bilmawa. Jadi sudah ada range-nya, juara 1, 2, 3, juara harapan juga diakui. Juara harapan. Jadi teman-teman kalau punya juara harapan jangan berkecil hati, tetap diakui. Ya, oke. Juara harapan ini termasuk juara harapan 1, 2, 3 loh ya. Jadi sama, range-nya sama ya. Range-nya sama. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen penasihat akademik bisa dibaca sendiri ya, jika ingin mendalami lebih, atau nanti kalau kurang paham ya bisa tanya ke saya. Regional itu pasti ya Jawa Timur, tingkat provinsi ya juara 1, 2, 3. Hanya peserta pun juga diakui ya. Jadi jangan salah teman-teman, hanya menjadi finalis ya, itu di tingkat nasional, regional, dan internasional itu juga diakui. Biasanya kan sertifikat kan ada beberapa versi ya. Yang pertama, sertifikat kejuaraan yang hanya diakui, intinya sudah berpartisipasi dalam lomba apa. Yang kedua, sertifikat kejuaraan, misalkan telah juara 1 lomba apa. Nah itu, kalau hanya peserta saja, tidak menang lomba, itu diakui juga. Kalau regional 5, kalau peserta nasional atau lomba nasional non Bilmawa adalah 10, kalau hanya peserta saja. Tapi kalau Bilmawa hanya 15. Jadi
diakui teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Meskipun tidak juara, tapi sertifikatnya itu loh bisa ditransaksikan di KPD gitu loh ya, kegiatan pengembangan diri. Selanjutnya ada pemakalah seminar. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman minimalkan harus memiliki publikasi, minimal 1 publikasi. Yang pertama bisa di jurnal, bisa di proceeding. Nah, ini termasuk jika teman-teman menginginkan, saya pengen Pak, publikasi di proceeding saja ya. Ini teman-teman bisa menjadi pemakalah seminar. Ya. Bukti fisiknya adalah salinan sertifikat. Nah, salinan sertifikat itu scanan ya, scanan atau mungkin fotokopi sertifikat. Dan URL proceeding. URL proceeding itu adalah apa ya istilahnya link seminar nasional yang diikuti atau mungkin seminar internasional yang diikuti. Jadi harus ada itu. Peserta seminar ilmiah. Seminar ilmiah itu ya seminar apa istilahnya sama dengan pemakalah ya. Ada internasional, nasional, perguruan tinggi atau regional. Ya teman-teman misalkan sebentar lagi akan ada apa namanya seminar yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Semdikjar, sekarang sudah series keempat. Ya nanti teman-teman bisa ikut itu, bisa ditransaksikan di situ. Kalau jika menginginkan artikelnya itu diproceedingkan, jadi dipilih salah satu saja. Jadi ada peserta seminar ilmiah, itu internasional, nasional, dan perguruan tinggi. Nah, itu. Yang keempat adalah publikasi di jurnal internasional. Di jurnal internasional itu ya tentunya ini harus kompleks ya, bukan sulit tapi kompleks. Jadi untuk publikasi di jurnal internasional itu sebenarnya mahasiswa tuh bisa. Cuma ya itu tadi kompleks, harus ini itu yang harus dipenuhi. Bukan sulit loh ya, tapi kompleks. Kalau sulit itu belum pernah mencoba, tapi kalau kompleks itu pernah mencoba, tapi ya itu tadi ya namanya kita kalau mencoba itu pasti ada problem, itu wajar. Namanya kita belajar. Ya. Oke. Publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 sampai 2 nilainya sekian, sampai Sinta 5. Dan jurnal tidak terakreditasi itu poinnya 5 ya, teman-teman. Terakreditasi Sinta. Sinta itu adalah sistem apa ya istilahnya kayak pengindeks dari Dikti ya atau dari Kemendikbud ya. Jadi jurnal kalau teman-teman memilih atau menginginkan publikasi di jurnal nasional, pilih yang sudah terakreditasi atau terindeks Sinta. Terindeks Sinta. Saya lupa kepanjangannya apa, yang jelas kepanjangan dari Sinta ini bahasa Inggris ya, saya lupa kepanjangannya. Jadi teman-teman bisa dicek ya di akun Sinta, dicek aja di Google, diketik aja, langsung diketik di kolom pencarian, Sinta Kemendikbud itu sudah keluar, Sinta, dan sudah ada kepanjangannya di situ, nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi sudah ada range-nya nilai ya teman-teman, jadi tinggal pakai aja, tinggal tinggal publikasi dan nanti tinggal dilihat kalau publikasi saya di Sinta 3 berarti poin saya 20. Selanjutnya adalah penulisan buku antologi fiksi populer lainnya ber-ISBN. Nah, URL buku ini bisa disimpan di kalau di UNP itu ada repositori. Repositori itu adalah kumpulan naskah. Itu bisa berupa buku atau artikel. Artikel terutama artikel dari dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa nanti termasuk artikel skripsi itu bisa disimpan di repositori. Jadi syaratnya kan harus nantinya juga ada screenshot hasil repositori. Ya. Penulisan buku ilmiah semi populer ber-ISBN itu nilainya sekian.
HKI itu artinya hak kekayaan intelektual ya, atau hak cipta, non paten dan paten sederhana sekian. TTG prototype ya, TTG prototype itu ya istilahnya apa ya, pengembangan produk ya, pengembangan produk. PKM KBI startup ya, itu termasuk program aktivitas mahasiswa ya, termasuk itu ya, KBMI startup. Kalau misalkan unggah, teman-teman unggah saja itu poinnya 15 ya. Tapi kalau lolos didanai poinnya 35. Jadi teman-teman yang kemarin apa mengajukan PKM unggah saja itu sudah dapat poin 15 ya. Syaratnya apa ya, ini bukti unggah atau status unggah. Jadi ini saya kurang tahu cara ngeceknya gimana ya, nanti bisa ditanyakan. Kalau di Prodi BK ada Bu Ike selaku apa istilahnya staf ahli dari Wakil Rektor 3 ya. Jadi yang membantu Wakil Rektor 3 nanti bisa ditanyakan cara apa namanya, cara mengetahuinya gimana. Itu sudah dapat poin 15 ya, unggah saja ya. Apalagi lolos didanai dapat poin 5. Selanjutnya adalah, mohon maaf, terlibat sebagai tenaga lapangan interviewer pada penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dosen atau peneliti lain. Jadi misalkan ya teman-teman dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi dilibatkan oleh dosen. Misalkan ngajak Alek, ayo kita laksanakan survei di sana. Nanti saya buatkan terus surat tugasnya. Nanti sudah, itu ada poinnya 5 ya. Jadi diakui untuk kredit poin untuk mahasiswa. Ya. Nah, oke. Selanjutnya pengabdian masyarakat. Nah, itu sudah ada juga ya teman-teman. Berperan serta dalam memberikan pelatihan. Nah, itu juga sudah ada. BHBD atau PHP 2D ini maksudnya program dari Kemdikbud ya. Jadi Bina Desa ya, hibah Bina Desa. Misalkan teman-teman ada yang berminat, biasanya setiap tahun ada, dan informasinya itu juga selalu saya share. Ya semacam KKN lah ya. Jadi teman-teman misalkan dapat hibah BHBD atau PHP 2D ini, jika teman-teman dapat hibah itu dan didanai oleh Dikti, teman-teman kalau misalkan nanti di semester akhir ada KKN, itu tidak perlu ikut, jadi bisa direkognisi. Direkognisi itu apa? Disetarakan. Jadi kegiatan PHP 2D ini setara dengan KKN, karena memang yang kegiatannya itu adalah Bina Desa. Bina Desa. Unggah saja adalah poinnya 15, lolos didanai itu poinnya 30. Ya. Seni dan budaya. Nah, ini aktor atau pemeran penampilan skala regional perguruan tinggi, penampilan skala nasional, skala internasional. Terus ada sutradara. Mungkin teman-teman ada yang jadi sutradara atau mungkin konseptor apa, misalkan konseptor mungkin punya produk apa ya, itu nanti bisa dibuatkan ditransaksikan di sini. Selanjutnya F yang terakhir ya, kegiatan khusus mengikuti upacara bendera itu diakui ya teman-teman, jadi jangan salah. Setiap hari besar kan ada upacara, misalkan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Itu kalau teman-teman ikut, kalau di masa pandemi ikut upacara bendera melalui online ya, misalkan melalui virtual, itu tetap diakui. Jadi harus ada foto dan daftar hadir. Daftar hadir itu ya bisa melalui screenshot itu tadi, dan bisa daftar hadir itu tidak harus daftar hadir tanda tangan ya. Jadi ya kalau di masa pandemi kan upacaranya virtual ya. Jadi bisa, kalau biasanya kan kalau di Zoom itu kan ada akunnya ya, akunnya di pojok bawah, pojok
pojok bawah itu kan ada akunnya namanya misalkan Galang Surya atau mungkin Alex Iskandar. Nah, itu bisa dijadikan apa namanya? Bukti fisik ya istilahnya. Aktif sebagai asisten dosen, asisten laborat. Nah, itu juga ada poinnya 15. Ya, ini juga masih belum ada ya di Prodi BK. Surat keterangannya ini pastinya dari dekan. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu dosen penasihat akademik atau mungkin nanti jika ada mahasiswa yang mungkinnya skillnya bagus atau dia cara menjelaskannya bagus, itu bisa direkrut untuk menjadi asisten dosen. Dan asisten dosen ini pastinya ya teman-teman, saya harapkan nanti jika teman-teman jadi asisten dosen ya pastinya ya pure untuk mencari pengalaman ya. Jadi orientasinya jangan money, jangan uang. Jadi kalau pengen benar-benar jadi asisten dosen ya teman-teman harus apa namanya istilahnya mencari experience atau pengalaman ya. Duta wisata, duta genre dan sejenisnya. Misalkan jadi duta Pancasila, itu teman-teman bisa. Teman-teman bisa. Monggo silahkan. Duta apa? Misalkan duta perpustakaan atau mungkin duta apa ya? Yes, monggo nanti banyak ya duta itu. Duta pariwisata atau mungkin duta kuliner. Monggo silakan nanti bisa ditransaksikan. Oke, itu saja terkait dengan peraturan rektor. Jadi nanti bisa dibaca masing-masing ya teman-teman dan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen penasihat akademik. Monggo jika ada pertanyaan apa terkait dengan peraturan rektor. Sebelum saya lanjut ke slide apa hasil rapat dari Wakil Rektor 1. Monggo silakan. Ini saya stop sharing dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Galang atas penjelasannya tadi sebagai dasar dari informasi yang telah diberikan. Tadi sudah dibacakan beberapa peraturan rektor ya yang mendasari beberapa peraturan baru yang akan kita jalani bersama dalam bidang akademik gitu ya. Tadi sudah jelaskan tentang rekognisi dan juga KPD yang baru kegiatan mandiri. Jadi ternyata kalau teman-teman itu aktif tidak hanya dalam kegiatan perkuliahan tapi juga ada kegiatan penunjang seperti berorganisasi atau mungkin aktif dalam kegiatan masyarakat lainnya yang ada buktinya atau sertifikat itu bisa untuk ditransaksikan. Oke, baiklah. Dibuka sesi tanya jawab yang pertama, karena Pak Galang mempersilahkan, ada Mbak Nyuansis yang sudah raise hand, silakan Mbak Nyuansis bisa langsung on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Galang, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Izin bertanya mengenai KPD tadi, ya Pak Galang. Apakah di dalam poin-poin tersebut nanti di saat yudisium itu ada minimal poinnya? Kalau maksimal kan pastinya tidak terbatas, ya Pak. Jadi di sini saya tanya mengenai minimal poinnya tersebut. Terus habis itu kan di saat pandemi ini banyak kayak seminar-seminar online ya Pak. Kira-kira bobot poinnya waktu mendapat sertifikat tersebut berapa aja Pak? Disampaikan terima kasih Bu Rosa. Baik, terima kasih Mbak Ansis. Barangkali kita tampung dulu Pak Galang karena ada yang raise hand lagi Mas Alex. Silahkan Oke, Mas Alex. silahkan. Ibu Rosa izin bertanya. Nah, terkait peraturan yang baru yang dijelaskan oleh Pak Galang tadi, nah ini apakah ada batasan atau ukuran terkait tingkat mulai dari tingkat 1, 2 sampai tingkat 3 itu. Khususnya untuk di tingkat 3 kalau mengetahui peraturan yang sudah disampaikan seperti tadi, sepertinya kemungkinan besar kurang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut. Baik, terima kasih, Bu Rosa.
Baik, terima kasih Mas Alek atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin kita paskan menjadi 3 pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin bisa langsung saya bacakan lagi. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Nyuansis, Pak Galang, dan juga Mas Alex. Dari Mbak Nyuansis, apakah ada minimal poin untuk KPD, kegiatan pengembangan diri tadi, dan apakah mengikuti webinar di masa pandemi seperti ini, itu juga bisa ditransaksikan. Dan juga tadi dari Mas Alex itu apakah ada batasan ya untuk peraturan-peraturan tadi, itu terkait dengan batasan angkatan. Seperti itu, Mas Alex. Oke, monggo Pak Galang. Oke, sebentar saya akan tayangkan slide dulu ya teman-teman. Jadi memang setelah sosialisasi peraturan rektor ini akan saya jelaskan hasil rapat dengan Wakil Rektor 1 terkait dengan kebijakan pelaksanaan UAS genap semester genap ini, dan rekognisi serta migrasi nilai. Tapi ini saya akan langsung paparkan dulu ya, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nyuansis tadi terkait dengan range-nya ya. Oke, jadi ini saya dahulukan dulu ya. Nanti yang akan saya sampaikan ini, tapi ini saya dahulukan dulu. Sebentar, ini agak lemot laptop saya. Oke. Ini ya terkait dengan kelulusan. Sebentar, ini agak. Ini saya tayangkan dulu teman-teman. Sudah. Bentar. Ini saya tampilkan dulu PPT-nya. Ya, lemot ini. Sudah kelihatan teman-teman mahasiswa? Belum, Mbak Galang. Oke, ditunggu dulu, mungkin terkendala sinyal ya. Sudah kelihatan? Di saya sudah, Pak. Oke, oke. Jadi ini saya jelaskan ya. Seharusnya setelah penjelasan sosialisasi tadi, nanti akan saya jelaskan ini lebih lengkap. Oke, ini saya dahulukan dulu. Jadi syarat kelulusan mahasiswa sesuai peraturan rektor tentang pedoman akademik ya. Jadi yang pertama adalah perlu adanya pembijakan secara sistematis dan rasional terkait peraturan rektor kepada mahasiswa angkatan 2017, 18, 19, dan 2020. Jadi untuk angkatan 2016 itu tidak ada pembijakan secara sistematis. Jadi aman angkatan 2016. Ya. Jadi angkatan 2016 itu tidak perlu memiliki publikasi, memiliki sertifikat dan kegiatan KPD itu tidak perlu. Jadi yang perlu digarisbawahi dan yang perlu ditekankan adalah mulai angkatan 2017 sampai angkatan 2020. Ya. Syarat kelulusan tadi sudah saya jelaskan ya. Syarat kelulusan adalah yang pertama memiliki publikasi ilmiah, bisa di jurnal atau proceeding. Satu saja, jangan banyak-banyak. Yang penting satu. Ya, minimal adalah istilahnya satu sudah cukup. Ya. Dua adalah memiliki uji kompetensi atau sertifikasi bahasa asing dan komputer. Nah, 3, memiliki skor kegiatan pengembangan diri. Ini adalah syarat kelulusan. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Nah, publikasi ilmiah mulai angkatan 2017 sampai 2020 itu adalah wajib. Jadi tidak ada kata pengecualian. Jadi harus wajib. S1 mulai angkatan 2017, 18, 19, 20 adalah wajib. Ini saya langsung florkan ya, biar teman-teman paham. Dan slide ini yang buat bukan saya, tapi langsung dari Wakil Rektor 1. Jadi langsung saya paparkan di sini. Jadi adalah wajib, ya, tanpa pengecualian. Oke. Nah ini adalah seminar yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, nanti bisa tanya ke saya kapan dilaksanakan,
Nah, ini ada kata-kata call of paper for paper itu maksudnya apa? Call for paper itu ya tadi, teman-teman jika punya artikel atau tadi syarat kelulusan kan harus ada artikel yang dipublikasikan. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, ya lebih lanjutnya nanti ya. Selanjutnya ya kalau ini di teknik sama FKS, nah ini nanti aja. Nah ini terkait bahasa asing ini ya. Jadi memang mulai angkatan S1 2018, 2019, 2020 itu wajib ya. Oke. Nah, ini KPD. Nah ini yang ditanyakan Mbak Nuansis. KPD mulai angkatan 2018, 2019, 2020 itu skor minimumnya kalau 2018 itu adalah 70. Ya. Jadi monggo jika ngerasa belum cukup ya silakan ikut kegiatan, banyak loh kegiatan. Insya Allah nanti juga Prodi BK akan menyelenggarakan seminar ya. Jadi masih belum dirapatkan. Nanti juga saya harap mahasiswa juga aktif dan semuanya ikut karena memang untuk di era sekarang itu kelulusan itu ya kompleks ya, bukan sulit tapi kompleks. Apa yang perlu dipersiapkan untuk kelulusan mulai tahun angkatan 2017 itu kompleks ya. Jadi monggo mulai dipenuhi, dicicil ya. Kalau dosen itu ini semacam ngerjakan, kalau di dosen itu jabatan fungsional ya. Jadi sama istilah kredit point. Jadi angkatan 2018 adalah 70 poin yang harus dikumpulkan. Mulai dari sertifikat BKKMB, mungkin tadi Mbak Nuansis punya kegiatan, misalkan ikut fatayat atau apa, nah itu masuk juga tadi di kepanitiaan, itu masuk di kepanitiaan. Atau mungkin jadi kepanitiaan yang mungkin ada yang jadi kepanitiaan kemarin tuh KPPS ya. Pemilihan itu ya, pemilihan umum atau KPPS itu juga masuk. Kan itu juga ada SK-nya. Jadi kegiatan pengembangan diri itu bukan harus semacam yang bukan harus linear BK, tapi kegiatan-kegiatan di luar BK itu juga diakui gitu loh ya. Monggo silahkan. Saya yakin teman-teman mahasiswa aktif dan bukan hanya semacam mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kuliah pulang. Tapi kan ya saya yakin juga mahasiswa aktif di luar ya. Oke. Jadi itu ya. Ini ya. Ada yang lain pertanyaannya? Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nuansis, bagaimana? Bagaimana Mbak Nuansis? Ada tambahan pertanyaan atau sudah cukup? Baik, Pak Galang, terima kasih. Mungkin itu tadi Pak yang belum kejawab yang bobot sertifikat di waktu seminar selama pandemi ini kan banyak mengikuti. Nah, itu sertifikatnya kira-kira bobotnya berapa Pak? Atau 5 atau 10 begitu ya Pak? Soalnya sebentar. Oke. Sebentar ini saya tayangkan dulu peraturan rektornya kembali ya. Jadi memang beda di PPT sama di peraturan ini juga ada dua file. Jadi tidak jadi satu. Ini saya tayangkan kembali. Nah, di seminar Mbak? Nasional atau regional? Regional itu setara dengan provinsi, Mbak. Yang nasional, Pak. Kan kadang ada kayak di nasional. itu. Oke. Mbak Nuansis ikut jadi peserta atau pemakalah? Peserta, Bapak. Peserta. Oke, ini sudah saya tayangkan ya. Jadi di KPD, sudah dapat KPD? Atau peraturan rektornya itu sudah dapat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Tolong bisa dibuka di KPD terakhir, itu di bagian peserta seminar ilmiah. Nah, seminar itu pasti ya ilmiah lah. Tidak ada seminar itu yang ilmiah. Ilmiah itu maksudnya saling
sharing knowledge atau ilmu pengetahuan. Itu namanya ciri khas dari seminar ilmiah. Nah, itu sudah ada Mbak poinnya. Kalau peserta adalah 10. Nah, jadi gini ya, perlu saya tekankan kepada seluruh mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen penasihat akademik, kegiatan yang diikuti mahasiswa itu pastinya berbeda-beda. Tidak mungkin kegiatannya sama. Kalau misalkan sama itu berarti ya mungkin ya bejo atau gimana, atau mungkin ya dia sahabatan, atau mungkin dia satu kosan dan kegiatannya itu sama, akhirnya kegiatannya itu ditransaksikannya sama. Itu bisa. Tapi paling banyak itu kegiatannya itu beda-beda. Ada yang ikut seminar, ada yang ikut ini ya. Jadi tergantung apa yang diikuti mahasiswa. Ya. Jadi perlu saya tekankan seperti itu. Jadi istilahnya monggo, mungkin terutama yang angkatan 2019-2020 itu tadi banyak ya KPD-nya, ada yang 110, ada yang berapa tadi, lebih dari 100 lah ya. Kalau angkatan 2018 itu 70 minimal itu sudah bisa untuk persyaratan kelulusan. Pastinya sudah lolos yudisium lah ya. Oke. Ada yang lain? Tadi pertanyaannya Mas Alek apa? Saya kalau lupa ya. Jadi Terima kasih Pak Galang atas jawabannya. oke, sama-sama. Ini saya stop sharing dulu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ansis dan juga Pak Galang yang telah menjelaskan. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Alex ya, Mas Alex. Mas Alex mungkin masih tersambung? Masih Ibu? Atau mungkin bisa disampaikan lagi pertanyaannya tadi, Mas Alex? Apa tadi? Batasan atau apa tadi? Batasan untuk peraturan yang sudah dijelaskan Pak Galang tadi, yaitu terkait batasan persyaratan kelulusan itu masing-masing angkatan, apakah ada batasannya? Oke, untuk apa ini? Ini untuk apa dulu? Untuk KPD atau apa? Semuanya Pak Galang. Semuanya? Ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke, saya jelaskan lagi. Saya tayangkan lagi untuk terkait dengan persyaratan kelulusan. Ya. Saya akan tayangkan. Oke. Nah, ini ya syarat kelulusan mahasiswa ya. Jadi ini adalah rangkuman dari peraturan rektor yang sudah saya jelaskan tadi. Syaratnya itu yang pertama, mahasiswa harus atau wajib memiliki publikasi ilmiah. Nah, yang kedua adalah mahasiswa wajib memiliki sertifikat uji kompetensi atau sertifikasi bahasa asing dan komputer. Jadi tadi sudah saya jelaskan, bahasa asing kan banyak. Ada bahasa Jepang, Jerman, terus Prancis, Arab ya. Terus ada bahasa Inggris ya. Pilih salah satu, bahasanya apa yang dikuasai. Dan komputer, ya ini ada tambahan ya. Ada tambahan komputer. Pasti saya tahu teman-teman juga sudah mahir komputer ya. Jadi bisa mencari sertifikat atau mungkin kursus ya untuk melanyahkan atau mungkin untuk memprofesionalkan diri kalian sendiri. Yang ketiga adalah memiliki skor kegiatan pengembangan diri ya, atau KPD ya. Jadi KPD yang tadi saya jelaskan yang ditanyakan Mbak Nuansis juga sama. Skornya berapa? Kalau Mas Alek kan angkatan 2018 toh? Ya, betul Pak. Kalau angkatan 2018 itu skornya minimal 70, itu sudah bisa ditransaksikan untuk kelulusan atau bisa digunakan untuk sebagai syarat kelulusan dan pastinya bisa untuk yudisium. Agar bisa lolos yudisium yaitu 70. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi karena memang sudah kebijakan dari pimpinan seperti itu ya. Nah, ini
Ini yang publikasi ya, penjabaran. Poin pertama, publikasi. Publikasi syaratnya adalah wajib ya, Pak, wajib punya artikel yang diprosidingkan atau dijurnalkan. Satu, ya minimal istilahnya ada satu artikel yang diprosidingkan atau dijurnalkan. Pilih saja, bisa dijurnal atau diprosiding. Jadi agar tidak menyulitkan diri ya pilih salah satu saja. Oke. Jadi semua angkatan wajib ya, mulai 2017 sampai 2020 itu wajib. Ya. Kalau tidak ada ini ya nanti tidak bisa yudisium teman-teman. Yudisiumnya ditangguhkan di semester berikutnya gitu loh ya. Jadi mohon dengan kesadaran hatinya mungkin teman-teman bisa dicicil ya, bisa menggunakan fasilitas tadi, seminar tadi ya, menjadi pemakalah seminar ya, itu ya. Selanjutnya, nah ini untuk fasilitasi, sebenarnya fakultas itu sudah memberikan fasilitas ya, salah satunya ini ya, Semdikjar, dari FKIP ini ya teman-teman, bisa diikuti teman-teman. Dan biayanya pun murah, pemakalah dan presenter ya, atau presenter, atau yang menyeminarkan itu hanya 50.000 ya, jadi tidak mahal. Apalagi selama pandemi ini nanti juga pastinya teman-teman jika seminar nasional dan ikut pemakalah dan hasil yang diseminarkan atau dipresentasikan itu nanti atau artikelnya itu tadi diprosidingkan itu nanti bisa digunakan untuk sebagai syarat kelulusan teman-teman ya. Oke. Mas Alek mungkin volumenya bisa dikecilkan Mas agar ya. Jadi itu ya. Terus syaratnya lah ini termasuk fasilitas dari perpustakaan ya, termasuk cek plagiasi. Jadi nanti teman-teman untuk lulus juga harus cek plagiasi dan sebagainya, ini banyak ya. Nanti bisa dicek di PPI UNP Kediri. Nah, itu fasilitasnya banyak, ada 7 ya. Nah, ini jurnal di UNP. Teman-teman bisa kalau misalnya di bidang BK itu bisa publikasi di sini Jurnal Nusantara of Research jika menginginkan artikelnya dipublikasikan di jurnal. Terus bisa di PINUS, Jurnal Pijar Nusantara, itu bisa. Terus bisa di mana nih? Efektor ya. Iya, ini Efektor. Karena memang 3 jurnal ini, Nusantara Research, PINUS, dan Efektor, ini skopnya masih ada erat kaitannya dengan bidang bimbingan dan konseling. Artinya bidang pendidikan itu masuk di situ, termasuk Nusantara of Research, karena memang jurnal Nusantara of Research yang dikelola oleh Pak Guru ini adalah jurnal fokus and scope-nya adalah bidang bimbingan dan konseling. Sudah terakreditasi Sinta 3. Intinya sudah terakreditasi Sinta ya. Jadi teman-teman bisa dimanfaatkan. Nah, ini bahasa asing harus wajib ya untuk 2018. Untuk sertifikat di kompetensi bahasa asing ini nanti dan komputer nanti nunggu edaran dari LPKM atau nunggu dari edaran dari pimpinan. Nanti yang yang menyelenggarakan dari universitas. Jadi jika nanti ada kegiatan uji kompetensi ini, nanti akan saya share ke dosen wali ya, atau dosen penasihat akademik. Terus ya ini pengembangan diri. Tadi sudah saya jelaskan ke Mbak Nyuansis untuk angkatan 2018 adalah 70 poin ya. 70 poin itu lihatnya di mana ya? Di peraturan rektor tadi, di paling belakang itu ada KPD, kegiatan pengembangan diri atau KPD ya. Ya. Gitu Mas Alek, ada pertanyaan? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Baik, Pak Galang mau untuk dilanjutkan ke materi selanjutnya atau? Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak?
Kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan. Sebentar ini saya PPT-nya saya siapkan lagi. Barangkali bisa dilanjutkan saja materinya dulu, nih. Oh iya, sebentar. Ini saya tayangkan dulu PPT-nya. Masih loading ya PPT-nya, jadi mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu dosen penasihat akademik dan teman-teman mahasiswa. Sebentar. Oke, belum masuk. Oke, ini sudah masuk PPT-nya. Sudah saya sampaikan. Oke. Oke. Kembali bersama saya. Selanjutnya saya akan memberikan informasi sedikit ya terkait dengan koordinasi pelaksanaan UAS, rekognisi dan penuntasan migrasi data nilai mahasiswa di Siakat 2. Tentunya ini adalah hasil rapat dari Wakil Rektor 1 bersama para dekan ya. Untuk yang pertama adalah susunan acaranya. Ini saya akan tinggal menjelaskan saja ya. Kesiapan pelaksanaan UAS, terus ada rekognisi, terus ada penuntasan migrasi nilai ke Siakat 2 dari Siakat 1, terus syarat kelulusan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, langsung aja ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen penasihat akademik karena ini Jumat. Kesiapan pelaksanaan UAS mulainya adalah tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Waktu sesuai penjadwalan prodi. Jadi nanti ada jadwal dari prodi ya teman-teman. Jadi UAS nanti ada jadwal dari prodi. Modelnya adalah tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas itu pastinya ya nanti akan di-shift ya jamnya. Ketentuan khusus tanpa jas alma mater. Nah, prodi memfasilitasi mahasiswa yang belum lunas SPP. Jadi mohon teman-teman, jika SPP-nya belum lunas, langsung bisa menghubungi Wakil Rektor 2. Biasanya membawa surat penundaan pembayaran SPP itu. Jadi surat penundaan pembayaran SPP itu bisa mendownload di arsip prodi yang biasanya saya share ke dosen wali ya. Teman-teman langsung aja ke Wakil Rektor 2 untuk mengurus itu. Karena yang bisa membuka blokir itu hanya Wakil Rektor 2 dan BAU. Tentunya BAU juga ada perizinan dari Wakil Rektor 2. Oke. Yang ketiga adalah daftar hadir dicetak dari Siakat 2. Ini sudah disiapkan oleh Bu Indah. Nah ini satu angkatan wajib masuk sekali selama jadwal UAS berlangsung. Ini sudah saya klarifikasi ke pimpinan. Memang nanti setiap angkatan wajib masuk satu kali selama jadwal UAS. Jadi menunggu jadwal dari prodi ya. Ini masih saya kerjakan jadwalnya. Arsip berita yang kelima, arsip berita acara UAS soal daftar hadir dikompilasi. Jadi ini adalah tugas prodi ya, memang. Jadi ini hanya saya berikan informasi kepada mahasiswa agar mahasiswa nanti tidak kaget loh, UASnya masuk gitu. Nah, memang ini sudah ada informasi atau kebijakan dari pimpinan atau Wakil Rektor 1. Oke. Pelaksanaan rekognisi ya, rekognisi ini nanti juga dijadwalkan ya. Jadi yang menyusun jadwal rekognisi adalah universitas, tentunya Wakil Rektor 1. Nah, nanti lini masanya bisa dibaca sendiri ya, kalau nanti saya baca semua nanti terlalu mepet waktunya ya, karena Jumat. Nanti ini juga akan saya share ya. Ya, yang perlu diperhatikan, mahasiswa wajib melunasi SPP semester sebelumnya dan ongoing. Jadi perlu saya tekankan lagi, monggo silahkan teman-teman jika masih ada kendala biaya terkait dengan SPP semester sebelumnya kan ya pastinya gasal 2020-21 ya.
semester ongoing. Ongoing itu ya semester ini, semester genap ini. Jadi monggo teman-teman bisa langsung datang ke Wakil Rektor 2 untuk dengan membawa surat penundaan pembayaran SPP itu sudah ada di arsip prodi. Mahasiswa yang memprogram skripsi dan memiliki capaian prestasi tertentu dapat mengajukan rekognisi tugas akhir atau skripsi jika melunasi biaya bimbingan skripsi dan ujian skripsi sesuai surat edaran rektor, wakil rektor bidang sumber daya atau wakil rektor 2. Jadi mahasiswa meskipun mendaftarkan rekognisi tetap harus membayar biaya bimbingan skripsi dan ujian skripsi. Karena memang kalau rekognisi itu kan nanti tidak diuji oleh Bapak Ibu pembimbing skripsi ya, yang uji ya. Kecuali kalau artikel, diseminasi artikel, misalkan artikelnya sudah masuk Sinta 1-2, nanti tetap diuji oleh dosen pembimbing. Ya. Oke. Tapi kalau hasil lomba, misalkan hasil lomba yang kemarin ada tahun kemarin itu ada Mas Danang dan kawan-kawan itu bisa direkognisi untuk skripsi ya. Jadi monggo teman-teman yang punya hasil lomba itu bisa didaftarkan di rekognisi ya. Dan edarannya sudah saya sampaikan ya melalui dosen wali. Yang ketiga adalah mahasiswa yang memprogram PLP 1 atau 2 dan memiliki capaian prestasi tentu dapat mengajukan rekognisi terhadap PLP 1 atau 2 dan atau MK lainnya relevan jika melunasi SPP dan biaya PLP 1 atau 2. PLP 1 atau 2 itu adalah magang ya teman-teman. Magang, kalau dulu namanya magang. Sekarang adalah PLP. PLP itu kepanjangan dari pengenalan lapangan persekolahan. Jadi ya nanti teman-teman terjun di sekolah itu ya. Nah ini terkait dengan penyegaran konsep rekognisi nanti akan ada jadwal ya. Jadi ada pelatihan untuk dekan, kaprodi dan staf-staf lainnya. Ya. Oke, lanjutkan. Nah ini penuntasan migrasi data nilai ke Siakat 2. Ada fasilitas shortcut penyesuaian nilai mahasiswa akan berakhir tanggal 30 Juli 2021. Mohon maaf ini ada yang masuk. Saya apa? Nah, oke, sebentar ada yang masuk. Oke. Ini ya. Sebentar. Nah, mohon teman-teman yang punya nilai atau nilai yang belum masuk, mohon dicek di Siakat 2. Misalkan, Pak, nilai saya semester lalu belum masuk, atau nilai saya semester sebelumnya, 2 semester sebelumnya belum masuk. Nah, tolong silakan langsung laporan ke prodi. Jangan ditunda-tunda, karena memang fasilitas shortcut ini akan berakhir tanggal 30 Juli. Jadi nanti meskipun teman-teman ikut kuliah, ikut uas, tapi nilainya belum masuk, kalau tidak segera lapor, nanti tetap dianggap tidak lulus. Jadi monggo teman-teman langsung lapor. Karena ada fasilitas ini. Ini adalah fasilitasnya cepat ya. Jadi langsung diupload, nanti nilainya keluar. Ya. Nah, jadi mohon ya, ini nanti juga akan ada edaran dari prodi ya. Jadi mohon ditunggu dan nanti mohon dicek ya. Mohon bantuan Bapak Ibu dosen penasihat akademik untuk memberikan instruksi untuk ngecek apa ya, suruh mahasiswanya sendiri untuk ngecek di Siakat 2. Apakah ada nilai yang belum masuk atau tidak. Kalau misalkan belum masuk ya langsung laporan ke prodi. Ini lini masanya ini ya, nanti saya akan share ya. Nah ini terkait dengan kelulusan tadi ya teman-teman. Jadi mohon nanti bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan tidak ada atau misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanya ke saya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk publikasi, fasilitasi dari fakultas, terus ada fasilitas dari perpus, terus ada fasilitas dari LPPM, OJS jurnal nasional lah. Terus ini fasilitas dari LPKM, ini fasilitas dari Wakil Rektor 3. Nah, jadi sudah ada semua. Nah, ini yang terakhir adalah
jika di Prodi mengadakan seminar ya harus dimasukkan di proceeding UNP Kediri ya. Nah, teman-teman mahasiswa ada yang menjadi tim SMART ya. Nanti tim SMART ini adalah tugasnya tim SMART. Nanti akan mengelola virtual conference ya, virtual conference Prodi ya. Oke. Terima kasih sudah berusaha tadi yang terkait dengan syarat kelulusan saya jelaskan panjang lebar ya. Baik, terima kasih Pak Galang. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait yang sudah Pak Galang di luar pertanyaan bisnis juga Mas Alek, dipersilahkan kepada Bapak Ibu dosen wali akademik juga dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dengan penjelasan Pak Galang mengenai peraturan akademik rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang terbaru. Monggo Bapak Ibu. Bisa langsung on mic atau mungkin mengetikkan di kolom komentar misalkan terkendala dengan sinyal. Barangkali sambil menunggu, tadi saya mungkin sedikit mengulangi lagi informasi yang disampaikan oleh Pak Galang, poin-poin yang perlu dilakukan oleh peserta sosialisasi pada hari ini. Yang pertama adalah UAS dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021, sehingga adapun kegiatan perkuliahan yang belum usai agar bisa segera diselesaikan atau disesuaikan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan UAS dan juga mungkin dengan tadi ada rekognisi ya. Itu pastikan tanggungan administrasi sudah tuntas karena itu juga menjadi hal yang penting. Lalu selanjutnya adalah beberapa syarat kelulusan itu juga ditentukan saat ini dengan beberapa hal, ada KPD dan juga jumlah poin menentukan. Jumlah poinnya juga tergantung pada setiap angkatan, tidak sama pada setiap angkatan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ini penting karena ada paling lambatnya yaitu 30 Juli 2021 adalah penyesuaian nilai. Jadi teman-teman mahasiswa itu nanti bisa segera mengecek nilai di Siakat 2, apakah nilainya sampai semester ini sudah lengkap atau belum. Kalaupun belum lengkap, itu bisa langsung berkonsultasi ke Prodi, mengkonsultasikan apakah nilai memang belum ada, belum dimasukkan, atau hambatan apa yang terjadi sehingga nilai belum ada, karena itu sangat penting. Karena ada paling lambat 30 Juli 2021, sehingga mulai hari ini segera dicek untuk nilai sudah lengkap atau belum di Siakat 2, seperti itu. Baik. Bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup nih. Oh, Mas Alek, raise hand lagi. Silakan Mas. Iya Bu, mohon maaf terkait rekognisi yang sudah disampaikan tadi, ini seperti melakukan penelitian di sekolahan dan penelitian tersebut tentang pengembangan. Nah, ini yang nantinya bisa menghasilkan sebuah jurnal. Nah, hal seperti itu apakah bisa dijadikan untuk rekognisi bebas skripsi? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Galang. Pertanyaan Mas Alek. Oke, terima kasih Mas Alek. Saya akan tanyakan lagi surat edaran rektor terkait dengan pembijakan dari rektor terkait dengan rekognisi ya, atau kebijakan tugas akhir yang ini sudah saya sering share ya di Bapak Ibu dosen, tinggal disampaikan ke mahasiswa ya. Jadi ini saya akan buka-bukaan di sini, jadi saya akan jelaskan. Ya. Oke, saya akan sharekan dulu sebentar. Ini agak lemot ya laptop saya. Oh, masih belum masuk sebentar. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini. Oke, apakah sudah masuk teman-teman semua? Atau Bapak Ibu dosen penasihat akademik? Sudah masuk?
Coba dicek di layar HP Ampun, atau Pak laptop. Galang. Oke, ini adalah surat edaran rektor terkait dengan pembijakan bidang akademik terhadap tugas akhir mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri selama masa pandemi COVID-19. Jadi, teman-teman, selama masa pandemi COVID-19 itu dimudahkan ya, teman-teman. Jadi juga Bapak Ibu dosen penasihat akademik, itu teman-teman mahasiswa sangat dimudahkan. Langsung saya tampilkan di sini ya. Jadi ini ada jenis penelitian, tindakan kelas, ada kuasit, eksperimen dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini nanti juga saya share ya teman-teman mahasiswa. Nah, ini juga ada artikel ilmiah yang dapat disusun ya atau dipublikasikan pada jurnal nasional atau terakreditasi internasional atau tidak terpublikasi. Nah, terus selanjutnya langsung poin 3, artikel ilmiah yang berstatus draft. Draft itu atau submit ya. Submit misalkan submit di jurnal atau under review. Under review itu maksudnya masih dalam kondisi direview oleh orang lain. Saat didiseminasikan itu maksudnya diujikan ke pembimbing, itu dapat nilai B+. Jadi mahasiswa memang dimudahkan. Tapi kalau mau nilai B, kalau nilai A maksud saya, kalau mau dapat nilai A itu harus statusnya artikelnya accepted atau publish. Saat didiseminasikan itu baru dapat nilai A. Ya. Jadi yang pertama ya terkait dengan rekomendasi pembimbingan tugas akhir skripsi atau tesis. Jadi ini sama ya, untuk jenis penelitiannya harus sesuai dengan ini ya. Jadi tidak boleh penelitian korelasional, itu tidak ada di sini. Ya. Penelitian korelasional atau penelitian apa ya, istilah yang penelitiannya mudah-mudah itu tidak ada ya. Penelitiannya ya harus tindakan kelas, kuasi eksperimen, R&D, survei, studi kasus, rekayasa. Jadi jika ada penelitian yang bukan sesuai dengan di sini atau di surat edaran rektor ini berarti tidak berlaku. Jadi maksudnya tidak berlaku itu harus lanjut ke skripsi pada umumnya. Jadi harus menulis bab 3, bab 4, 5 ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang kedua adalah rekognisi publikasi ilmiah mahasiswa yang diakui dan disetarakan dengan SKS tugas akhir atau skripsi atau tesis ya. Oke. Yang pertama adalah nasional, jurnal nasional ber-ISSN, online terindeks Google Scholars. Kriterianya adalah Sinta 1, Sinta 2 itu tetap nilainya A ya. Status ujiannya adalah lulus dengan diseminasi di depan penguji. Jadi tetap sebagai pengganti skripsi itu ada artikel yang diujikan di depan penguji. Ya, meskipun sudah terbit artikelnya atau accepted ya, itu tetap diseminasikan. Sinta 3 atau Sinta 4 itu nilainya B+, minimal B+. Jadi tidak boleh B. Memang ini sudah ada kebijakannya ya. Jadi saya tidak berani untuk atau merubah ya, karena memang ini kebijakan dari pimpinan. Sinta 5 atau Sinta 6 itu adalah nilainya B ya. Minimal tidak boleh C, tidak boleh D. Yang penting terindeks atau terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau Sinta 1, 2 itu nilainya A, Sinta 3, 4 nilainya B+, Sinta 5, 6 nilainya B. Dan artikelnya ini harus lulus diseminasi. Ya. Oke. Hak cipta, misalkan punya produk di hak cipta kan, itu nilainya B. Sama, lulus dengan diseminasi di depan penguji sesuai dengan isi deskripsi produk yang berhasil didaftarkan di Kemenkumham. Jadi ada sertifikat ya. Hak cipta, kalau hak cipta itu ya sangat mudah ya, tapi yang agak
kompleks itu adalah paten atau paten sederhana. Jadi Mas Alek terkait dengan surat edaran rektor ini, Mas. Ya. Monggo bisa saya kembalikan ke Mas Alek. Iya, Pak. Siap. Sudah publish, Mas, sudah publish artikelnya. Belum, Pak. Rencana mau disinta berapa? Belum, Pak. Kemarin rencana masih mau buat itu, Pak. Oke, kalau misalkan bingung nanti bisa konsultasi ke dosen penasihat akademik, Mas. Ya, jadi dosen penasihat akademik bisa nanti pasti memberikan informasi ya di situ. Ya. Oke. Saya stop sharing ya ini ya. Ya, baik, Pak. Oke. Monggo silahkan. Baik, teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Bapak Ibu dosen wali akademik. Sepertinya sudah cukup, Pak Galang. Iya, sudah Jumat. Filenya sudah bisa di-download di SID atau? Sudah bisa ada di situ semua peraturan rektor ada. Jadi ini tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Iya. Iya, betul. Nah, jadi misalkan teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen wali akademik mencari materi kegiatan hari ini, itu bisa langsung membuka SID Prodi BK kalau tidak salah. Saya juga tidak hafal. Iya. Nanti akan saya share Bu setelah ini. Iya, nanti akan di-share setelah ini. Oke. Baik, sudah cukup nih Pak Galang? Monggo ya kalau sudah dirasa cukup. Kan terakhir kali dari Pak Galang? Sudah cukup Bu. Kalau sosialisasi peraturan rektor atau yang lainnya itu ya mungkin akan membuat kita itu berpikir ya, tapi ya kita harus menjalani ini semua karena memang ini sudah ditetapkan oleh pimpinan. Yes, kita harus bisa meskipun mungkin bukan sulit tapi kompleks ya. Tetap kita harus bisa berusaha dan belajar. Nah itu. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Galang atas penjelasannya di dalam kegiatan sosialisasi peraturan akademik rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri hari ini. Semoga materi dalam kegiatan sosialisasi hari ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita, Sivitas Akademika UN PGRI Kediri, khususnya Prodi BK, selalu semangat berkarya dan juga semakin berkualitas. Gitu. Kira-kira kesimpulan kegiatan hari ini. Terus semangat berkarya dan tetap semangat terus. Baik, saya Rosalia Dewi menutup acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen wali akademik yang sudah bergabung dan juga teman-teman mahasiswa. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen penasihat akademik. Selamat hari libur.